wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fasira dari Program Studi Administrasi Rumah Sakit Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mutiara Mahakam, Samarinda. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait mata kuliah Manajemen Kependudukan dan Ketenagakerjaan. 1. Mengapa pentingnya mempelajari demografi kependudukan? Yaitu karena mampu mendeskripsikan perkembangan penduduk pada masa lalu dan tren pertumbuhan dari sisi naik atau turunnya jumlah penduduk, memprediksi kependudukan yang akan datang serta konsekuensinya, dan juga dapat mempelajari jumlah dan penyebaran penduduk dari suatu wilayah hingga tingkat negara. Yang kedua yaitu, apa itu demografi kependudukan? Demografi kependudukan adalah ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan manusia. Demografi itu meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. 3. Bagaimana cara menganalisis demografi kependudukan? Yaitu dengan analisis kependudukan tersebut dapat merujuk kepada masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti kependudukan, kewarganegaraan, agama, atau etnisitas tertentu. Demografi merupakan studi ilmiah tentang penduduk terutama berkaitan dengan fertilitas, mortalitas, dan mobilitas. Yang keempat yaitu, apa saja variabel data demografi kependudukan? Yang pertama yaitu ada umur, jenis kelamin, ras, status perkawinan, pekerjaan, jumlah anak, agama, tingkat kependidikan, dan lain-lain. 1. Kondisi penduduk di perkotaan sentripetal dan sentrifugal. Perkotaan sentripetal yaitu banyaknya fasilitas yang tersedia di kota mendekati pusat transportasi seperti stasiun atau terminal, jarak tempat kerja dengan tempat tinggal lebih dekat. Sedangkan perkotaan sentrifugal yaitu banyaknya gangguan di kota seperti kemacetan, lahan terlalu sempit, dan juga polusi. Kedua, struktur penduduk perkotaan. Yang pertama yaitu segi demografi, yaitu kota-kota sebagai pusat perdagangan, pusat pemerintahan, dan pusat jasa lainnya menjadi daya tarik bagi penduduk di luar kota. Yang kedua yaitu dari segi ekonomi, adalah jenis mata pencarian penduduk kota adalah di bidang non-agraris seperti pekerjaan di bidang perdagangan, kepegawaian, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu segi segregasi, yaitu ditimbulkan karena perbedaan suku, pekerjaan, strata sosial, tingkat pendidikan, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu ciri-ciri masyarakat kota. Yang pertama bersifat modern, individualis, sarana dan prasarana memadai, orientasi ke masa depan, pola interaksi berdasar pada kepentingan pekerjaan. 4. Sifat-sifat masyarakat kota terdiri dari sikap berkehidupan, yaitu masyarakat kota cenderung pada individualisme atau egoisme. Yang kedua, tingkah lakunya yaitu bergerak maju, mempunyai sifat kreatif, radikal, dan dinamis. Dan yang terakhir, perwatakannya yaitu cenderung pada sifat materialistik. Nomor 5. Kondisi penduduk desa, yang dimana masyarakat desa adalah komunitas yang tinggal di dalam daerah yang sama, bersatu dan bersama-sama, memiliki ikatan yang kuat dan sangat mempengaruhi satu sama lain. 6. Ciri-ciri masyarakat desa, yaitu menjunjung tinggi nilai keluhuran, gotong royong, memiliki sifat kekeluargaan, sarana dan prasarana terbatas dalam penggunaan, dan susah menerima hal baru. 7. Sifat dan hakikat masyarakat pedesaan. Sifat masyarakat pedesaan yaitu mempunyai sifat yang kaku tapi sangatlah ramah. Hal ini terjadi karena masih kental yang ada dan kepercayaan masyarakat sekitar. Namun apabila tidak melanggar hukum adat dan kepercayaan, maka masyarakat pedesaan adalah masyarakat yang ramah. Sedangkan hakikat masyarakat pedesaan adalah masyarakat pendukung, seperti petani yang menyiapkan bahan pangan, tapi terlepas dari itu masyarakat pedesaan banyak juga yang sudah berpikir maju. 8. Macam dan gejala masyarakat pedesaan terdiri dari yang pertama konflik atau pertengkaran karena setiap hari mereka yang selalu berdekatan dengan orang-orang tetangganya
secara terus-menerus. Hal ini menyebabkan kesempatan untuk bertengkar amat banyak sehingga kemungkinan terjadinya peristiwa ledakan. Yang kedua yaitu kontroversi atau pertentangan. Ini disebabkan oleh perubahan konsep-konsep kebudayaan atau adat istiadat, psikologi atau berhubungan dengan guna-guna atau black magic. Dan yang terakhir yaitu kompetensi atau persiapan, yaitu persaingan yang bersifat positif yang wujudnya saling meningkatkan usaha. Sebaliknya, persaingan bersifat negatif karena adanya sifat ini yang terletak mau berusaha sehingga terkadang hanya melancarkan fitnah-fitnah saja. 9. Mobilitas komunitas desa terdiri dari yang pertama yaitu mata pencaharian petani di luar sektor pertanian. Penduduk desa pada umumnya juga terlihat dalam bermacam-macam pekerjaan di luar sektor pertanian dan mengerjakan kedua sektor tersebut pada waktu yang bersamaan sebagai pekerjaan primer dan sekunder. Tetapi banyak pula desa-desa terutama di Jawa di mana sebagian besar penduduknya bekerja di luar sektor pertanian. Meskipun demikian, kepada pegawai PNS, pegawai survei KB atau kepada para peneliti ilmu sosial, mereka itu biasanya mengidentifikasikan dirinya sebagai petani. Kedua yaitu mobilitas geografis, yaitu pola-pola mata pencaharian dan aktivitas pekerjaan di luar sektor pertanian tersebut di atas tertentu menyebabkan terjadinya suatu mobilitas geografis yang sangat ekstensif dalam masyarakat pedesaan di Indonesia dan khususnya di Jawa. 10. Perubahan penduduk dari waktu ke waktu, yaitu perubahan yang terjadi karena disebabkan oleh adanya peristiwa kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Tingkat kelahiran atau fertilisasi adalah tingkat pertambahan atau tingkat kelahiran bayi pada suatu periode tertentu. Sedangkan tingkat kematian atau mortalitas adalah kurangnya jumlah penduduk pada periode tertentu akibat hilangnya tanda-tanda kehidupan pada seseorang secara permanen. Dan yang terakhir yaitu perpindahan penduduk atau migrasi adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain. 1. Apa yang dimaksud dengan komposisi penduduk? Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk atas dasar kriteria tertentu yang disesuaikan dengan tujuan tertentu, misalnya secara geografis, geologis, sosial, atau ekonomi. Yang kedua, apa yang dimaksud kepadatan penduduk? Kepadatan penduduk adalah banyaknya penduduk persatuan luas kegunaannya sebagai dasar kebijakan pemerataan penduduk dalam program transmigrasi. 3. Struktur penduduk di negara berkembang dan negara maju. Itu terdiri dari 3. Yang pertama yaitu piramida penduduk muda yang dimana menggambarkan komposisi penduduk dalam pertumbuhan dan sedang berkembang. Jumlah angka kelahiran lebih besar daripada jumlah kematian. Bentuk piramida ini terdapat pada negara yang sedang berkembang, misalnya seperti negara Indonesia. Yang kedua yaitu piramida stasioner, yaitu bentuk piramida yang menggambarkan keadaan penduduk yang tetap atau statis. Hal ini disebabkan tingkat kematian rendah dan tingkat kelahiran tidak begitu tinggi. Piramida ini terdapat pada negara maju seperti Swedia, Belanda, dan Skandinavia. Dan yang terakhir adalah piramida penduduk tua, yaitu piramida yang menggambarkan adanya penurunan tingkat kelahiran yang sangat pesat dan tingkat kematian yang kecil sekali. Apabila angka kelahiran jenis kelamin pria besar, maka suatu negara bisa kekurangan penduduk. Piramida ini terdapat pada negara seperti Jerman, Inggris, Belgia, dan Prancis. 4. Apa yang dimaksud dengan struktur sosial? Struktur sosial adalah salah satu konsep rumusan asas hubungan antar individu dalam kehidupan masyarakat yang merupakan pedoman bagi tingkah laku individu. 1. Apa saja sumber data demografi? Sumber data demografi terdiri dari sensus penduduk, registrasi penduduk, dan survei penduduk. Yang kedua, apa itu de facto dan de jure? De facto adalah pencatatan kependudukan yang ditemukan pada saat sensus dilakukan tanpa memperhatikan asal penduduk. Sedangkan de jure adalah pencatatan kependudukan hanya kepada mereka yang resmi bertempat tinggal di suatu daerah tempat sensus dilakukan. Yang ketiga, apa perbedaan data primer dan data sekunder? Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung tanpa adanya perantara. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada.
4. Apa perbedaan sensus penduduk, registrasi penduduk, dan survei penduduk? Sensus penduduk adalah suatu langkah untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data kependudukan secara keseluruhan. Sedangkan registrasi penduduk adalah pencatatan terus-menerus atas kejadian-kejadian penting yang dialami oleh penduduk berupa kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Serta survei penduduk adalah suatu cara untuk memperoleh data kependudukan tidak dengan menghitung seluruh responden di suatu daerah tetapi dengan mengambil sampel. 5. Apa yang dimaksud dengan validitas dan rehabilitas sumber data? Validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrumen dalam pengukuran, sedangkan rehabilitasi digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat ukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. 1. Apa yang dimaksud dengan ukuran demografi? Ukuran demografi adalah bilangan yang menunjukkan besar satuan ukuran suatu fenomena demografi. Fenomena demografi tersebut yakni kelahiran, kematian, perkawinan, dan perpindahan. Yang kedua, apa manfaat ukuran demografi? Manfaat ukuran demografi terdiri dari 3, yaitu mempelajari kuantitas dan distribusi penduduk dalam suatu daerah tertentu. Yang kedua, menjelaskan pertumbuhan penduduk pada masa lampau, kecenderungannya dan persebarannya dengan sebaik-baiknya dan dengan data yang tersedia. Poin ketiga, mengembangkan hubungan sebab akibat antara perkembangan penduduk dengan bermacam-macam aspek organisasi, sosial ekonomi, budaya lingkungan, dan lain-lain. Dan yang terakhir, memperkirakan pertumbuhan penduduk atau proyeksi penduduk pada masa yang akan datang dan kemungkinan-kemungkinan konsekuensinya. 3. Contoh-contoh ukuran demografi. Yang pertama, demografi rate. Contohnya adalah mortality rate, morbidity rate, dan natality rate. Yang kedua, demografi rasio. Contohnya yaitu rasio jenis kelamin merupakan perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan pada suatu wilayah tertentu. Yang ketiga yaitu demografi cohort. Contohnya yaitu kelahiran yang merupakan sekumpulan orang yang lahir di tahun yang sama. 4. Fungsi dan manfaat piramida penduduk. Fungsinya yaitu mendapatkan informasi mengenai komposisi penduduk yang sesuai umur dan jenis kelamin, rasio jenis kelamin, jumlah penduduk, rasio ketergantungan, struktur penduduk, model pertumbuhan, sampai usia produktif serta non-produktif. Manfaatnya yaitu membantu menentukan dasar perencanaan pembangunan, mengambil kebijakan yang berhubungan dengan kependudukan seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, dan yang berhubungan dengan pelayanan sosial lainnya. 1. Pengertian indikator atau pengukuran tren mortalitas yaitu merupakan angka atau indeks yang dipakai sebagai dasar untuk menentukan tinggi rendahnya tingkat kematian suatu penduduk. Yang kedua, sebutkan faktor pengaruh dalam mortalitas. Yang pertama yaitu faktor langsung seperti umur, jenis kelamin, penyakit baik menular maupun degeneratif, kecelakaan, dan gaya hidup. Yang kedua, faktor tidak langsung seperti kedudukan dalam perkawinan, tingkat pendidikan, pekerjaan, kedudukan sosial ekonomi, dan beban anak yang dilahirkan. Baik, sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.